Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Firman Allah terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada gereja Korintus, 2 Korintus pasal 12 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Saya tunggu sampai semuanya mendapatkan nats itu. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman Tuhan atau bacaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, di dalam ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah bukti kasih Allah atau bukti kuasa Allah dinyatakan bagi orang-orang percaya. Melihat betapa baiknya Tuhan, melihat betapa luar biasanya penyertaan Allah, bahkan kasih karunia daripada Allah yang Allah senantiasa berikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan firman Allah berkata di sini bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Yang pertama, senang dan rela di dalam kelemahan. Lalu yang kedua, di dalam siksaan. Lalu yang ketiga, di dalam kesukaran. Yang keempat, di dalam penganiayaan. Dan yang kelima,
dalam kesesakan. Pertanyaannya, apakah hal-hal ini sedang kita alami di hari-hari ini? Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan sedang mengalami kelemahan? Apakah kita umat-umat Tuhan sedang mengalami siksaan? Apakah kita anak-anak Tuhan sedang mengalami kesukaran? Apakah kita anak-anak Tuhan mengalami kesukaran dan kesesakan oleh karena Kristus? Apakah kita di hari-hari ini kita mengalami hal-hal sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan? Justru Alkitab mengatakan di sana, kalau kita ada dalam kelemahan, maka kuasa Allah dinyatakan di sana. Amin. Justru kita dalam keadaan kesukaran, kesesakan, kuasa Allah dinyatakan di sana. Kuasa Kristus Yesus yang besar dinyatakan di sana. Sehingga Alkitab mengatakan di sini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Berarti kekuatan kuasa Allah itu dinyatakan bagi umat yang dalam keadaan yang lemah. Ya. Bukan kepada orang yang mengandalkan kekuatannya. Bukan kepada orang yang merasa bahwa dia bisa. Bukan kepada orang yang merasa bahwa dia kuat. Tetapi justru kuasa Allah dinyatakan kepada orang yang dalam keadaan yang lemah. Hari-hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adakah hal-hal yang sedang kita hadapi mengkhawatirkan hidup kita, membuat kita takut, membuat kita cemas? Hari ini firman Allah mengarahkan hati dan pikiran kita, iman percaya kita untuk bisa melihat betapa besar kasih karunia Allah bagi setiap kita umat-umatnya. Firman Allah berkata di dalam pembacaan di atas, Rasul Paulus berkata bahwa sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melalukan, supaya Tuhan mencabut duri yang ada di dalam dagingnya. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Nah, barangkali juga posisi seperti ini ada pada kita. Kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan hal ini bisa berlalu? Tuhan, kapan keadaan ini akan berlalu? Barangkali juga kita sudah bermohon di dalam doa kita kepada Tuhan, tetapi kondisi kita, keadaan kita masih seperti itu. Ingat baik jemaat Tuhan, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Haleluya. Bukan berarti Allah melupakan kita. Kepedulian Allah, perhatian Allah dinyatakan di dalam kasih karunia Allah yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Apa yang bisa kita temukan di dalam kasih karunia Allah yang sangat dahsyat, yang sangat besar itu? Untuk memaknai dan memahami serta mengerti kasih karunia daripada Allah itu, pertama-tama kita harus introspeksi diri. Kita harus melihat keadaan hati kita. Kita harus melihat kondisi kehidupan rohani kita. Apakah dengan keadaan kondisi yang sedang kita alami di hari-hari kita tetap
tetap cinta Tuhan atau tidak? Kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Atau sebaliknya, kita semakin bergiat untuk mencari Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau sebaliknya kita melupakan Tuhan. Coba kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama-tama, untuk supaya kasih karunia Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, firman Allah berkata dalam poin yang pertama, supaya kita jangan meninggikan diri. Amin jemaat. Apa yang harus kita banggakan? Ya. Kekayaan, kedudukan, jabatan, harta dan lain sebagainya. Apa yang harus kita banggakan? Apakah dengan kedudukan, jabatan, uang yang begitu banyak membuat kita aman? Atau kita terus berada di zona aman? Tidak. Tidak dan tidak. Kita bisa melihat di hari-hari yang sedang kita lalui, semuanya mengalami hal yang sama. Apakah dia orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, semuanya diperhadapkan dengan persoalan yang sama. Dan saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa menghadapinya dengan mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak bisa menghadapinya dengan merasa bahwa kita ini hebat, saya bisa, saya mampu untuk menghadapinya. Tidak bisa. Firman Allah merupakan satu contoh dasar yang kuat. Ya. Mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Kesesakan, kesukaran, penyakit sampar yang sedang kita hadapi. Kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Supaya membuat kita semakin hari semakin rendah hati. Amin. Jangan congkak, jangan sombong. Ya. Supaya membuat kita semakin hari semakin tunduk kepada Allah. Ya. Semakin bergiat di dalam Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut. Kalau kondisi kita seperti itu, maka kasih karunia Allah yang sangat besar dianugerahkan di sana. Sehingga firman Allah berkata, justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Haleluya. Yang kedua, untuk melihat kasih karunia Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Firman Allah berkata di dalam kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-17. Kita membaca dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Firman Allah berkata dalam ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Yang kedua, untuk kita memaknai dan memahami tentang kasih karunia daripada Allah. Biarlah seluruh aspek hidup kita ini bertumpu di dalam kekuatan Allah. Berdiri di dalam kekuatan Allah, mengandalkan Allah di dalam segala hal. Sebab umat yang mengandalkan Allah di dalam segala hal, Alkitab mengatakan di sini, dia seperti pohon atau ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Manusia dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu dia tetap kuat. Pohon itu tetap bertumbuh dengan baik. Ranting-rantingnya baik, daun-daunnya baik. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia atau pohon itu tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kan kerinduan kita, ya, tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam pengertian bahwa hidup kita yang sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan terus tetap berbuah di dalam Tuhan. Berbuah secara jasmania, berbuah secara spiritual. Hal ini akan terus dan menerus mengiringi setiap langkah-langkah umat-umat Allah. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Namun sebaliknya jemaat Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, bahkan yang hatinya jauh daripada Tuhan, dengan kata lain bahwa hatinya tidak mau menerima kasih karunia daripada Tuhan, maka apa yang akan terjadi dengan orang itu? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara-saudara, ini kondisi hati, ini keadaan hati. Seharusnya kita menghadapi hari-hari seperti ini, hadapilah dengan sukacita, hadapilah dengan damai sejahtera. Nah, kalau hati kita tidak beres, ya, Alkitab katakan di sini ada, ya, semak bulus. Ya, itu berbicara tentang pikiran bulus, hati bulus, ya, hidup bulus, semuanya hal-hal yang tidak baik. Pikiran bulus, hati bulus, keadaan yang bulus, semuanya ditanggapi dengan hal-hal yang negatif. Ya, apa maksudnya? Mulai menyalahkan Tuhan, mulai mempersalahkan Tuhan. Kok kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam hidup kami? Kenapa Tuhan hal ini terjadi di dalam hidup saya? Ini pikiran bulus, ya. Ini hati bulus. Karena apa? Dia mulai pakai logikanya, dia mulai pakai akalnya, dia mulai pakai kekuatannya. Dia tidak lagi, seakan-akan tidak lagi butuh Tuhan. Maka inilah kondisi hidup manusia seperti ini. Keadaannya, Alkitab mengatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kehidupannya tetap gersang, ya, kehidupannya tetap gersang.
Tetapi sekali lagi, orang yang mengenalkan Tuhan, orang yang mau memahami dan mengerti tentang kasih karunia daripada Allah, ya, orang itu Alkitab katakan seperti pohon di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita bukan secara kebetulan. Tinggal bagaimana kita meresponnya, tinggal bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita menanggapinya dengan positif atau negatif, dengan hati yang selalu bersyukur atau tidak, dengan hati yang selalu mengenalkan Allah atau tidak, tergantung kepada pribadi kita. Ya. Hal-hal yang sedang kita alami, hal-hal yang sedang kita hadapi ini, kiranya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kokoh iman kita kepada Tuhan, dan kita berpengharapan kepada Kristus Yesus sebagai sumber kekuatan, kuasa dan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah renungan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian penyembahan. Kuasa Allah dinyatakan di sana. Adakah di antara kita pada hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan firman Allah ini di rumah lewat live? Haleluya. Apakah kita dalam keadaan yang mengalami kesukaran, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sulit? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita memohon anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ku tak dapat berjalan sendiri, dapat jalan sendiri. Tuhan tolong
mengangkat pujian dan penyembahan ke hadapan hadirat-Mu, mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki kuasa dan kasih itu yang sempurna. Lihatlah kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, keadaan kondisi yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan bahwa kami tidak berdaya, kami lemah, dan saat ini kami berseru memohon anugerah-Mu, memohon pertolongan-Mu, memohon kuasa-Mu yang tak terbatas. Berkatilah kami semua di dalam nama Yesus. Khususnya Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ya Tuhan atau beribadah lewat live pada hari ini. Hamba memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kekuatan, berkat kasih karunia, perlindungan, pertolongan daripada Allah dianugerahkan dalam setiap kehidupan mereka. Berikanlah semangat, berikanlah sukacita, berikanlah damai sejahtera dalam hidup mereka, dalam mereka menjalani hari-hari mereka saat ini bahkan ke depan, memandang kehidupan ke depan dengan optimis, karena kami percaya badai ini akan berlalu. Amin. Dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman. Hamba penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Roh Kudus pribadi Allah, Engkau yang akan mengajar kami, mendidik kami, untuk kami lebih dalam memahami dan mengerti segala firman yang telah kami nikmati kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami persembahkan kepada Engkau dengan memberikan korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.